welcome back to my channel and this is Semangat Sastra. Yeay! Alhamdulillah, Mister. Sudah ada bunyinya. Sudah boleh datang ke Malaysia. Iya kan, terakhir kita nggak jadi tahun baruan di Malaysia. Ya. Kenapa? Karena ini masih tidak baik kondisinya. Tapi sekarang sudah ada bunyinya, Mister. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti bulan Februari ada libur Senin, Selasa, Rabu. Ramadan nih macamnya ya. Aduh, Ramadan ya. Bazar di Bazar Ramadan, Allahu Akbar. Siap-siap, Mister. Okay, everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to watch us. Today I'm not alone, I bring you with me. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Sedondon kita hari ini, Mr. Aziz. Putih, suci, bersih, sesuci niat kita ingin kembali ke Malaysia. Please pray for us. Please pray for us everyone that we can come back home, pulang kampung. Rindu sangat pulang kampung. Banget ya ringgit Malaysia. Ya Allah, betul. Ya Allah. Itu Mister lah, kalau kita makan kemarin tuh ada video reaksi Mister. Sekali makan tuh anak-anak pelajar Malaysia. Iya, saya tahu. 23 ringgit sekali 4.000 tuh 100.000 sekali makan. Ya Allah. Sangat kaya raya ya. Harus kaya raya. Kamu baru bisa ke Malaysia. Nah, Mister, ngomong tentang kenangan dan pengalaman kita dengan orang Malaysia, kita selalu bertemu dengan mereka, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Mereka selalu bercerita kepada kita tentang bagaimana mereka masa muda mereka, masa sekolah mereka gitu kan. Mereka sering mereka belajar di luar negara, ke London, ke Jerman, kemana-mana. Angkat kita kan di Jerman ya. Di Jerman gitu kan. Beliau bercerita jalan-jalan keliling Eropa gitu, Masya Allah. Kemudian pas pensiun pun mereka ke luar negeri gitu. Kadang-kadang it's something quite impossible gitu. Ini bener nggak sih? Ini bisa dipercaya nggak sih? Is it real gitu kan? Tapi ternyata memang kenyataannya benar. Yeah. Tapi lewat video kita satu ini, Mister, ada satu hal yang tidak boleh kita percaya dan tidak boleh kita telan serta-merta ketika orang Malaysia ngomongin ini kepada kita. Iya, boleh kau percaya apapun terhadap orang Malaysia kecuali satu hal ini. Susah untuk saya percaya juga ya, guys. Mohon maaf ya. I already have thoughts. Ya. Tapi silakan dibuktikan. Betul. Everyone, ini adalah video hal yang bikin kita tidak percaya kepada orang Malaysia. Penasaran? Apakah itu? Ini dia. 1, 2, 3. Bila orang luar jumpa Malaysian lepak culture, petang redup angin berlagu. Asik. Kerusi plastik berbaris rapi. Asik. Datang sekejap katanya dulu. Tiba-tiba lepak. Betul. Luar, konsep lepak di Malaysia adalah satu misteri Ya budaya. Allah. Mereka datang dengan jadual ketat, Betul. aktiviti dan Betul. konsep masa yang lurus. So as. Tetapi apabila berdepan dengan rakyat Malaysia, semua itu mula cair. Lepak bukan sekadar duduk. Ialah satu ritual sosial yang tidak ditulis, Masya tidak Allah. dijadwalkan, dan jarang berakhir seperti yang dirasa. Betul. When Malaysians say, let's lepak a bit only, don't believe. My friend Joe me makan 9 p.m. He say, one take tarik, then we balik. Bro suddenly go order roti canai, then Maggie goreng, watching football, then talk politics. Next thing, I am already crowd. Bro, it's morning already, I got class. Pertama, minum sekejap. Betul yang tak sekali. pernah sekejap. Orang luar sering terkejut apabila jemputan. Minum sekejap berubah menjadi sesi berjam-jam. Pada awalnya mereka fikir ini satu kesilapan bahasa. Tetapi selepas kali ketiga, Yes. barulah mereka sedar. Yes. Sekejap di Malaysia ialah unit masa yang kompleks. Bukan salah jam, cuma salah jangkaan. Kedua, satu minuman 1000 cerita. Betul Dalam sekali. budaya lepak Malaysia, satu minuman sudah cukup untuk membuka perbualan panjang. Orang luar hairan bagaimana rakyat Malaysia boleh duduk lama hanya dengan satu teh tarik. Di negara mereka ini mungkin dianggap membuang masa. Di Malaysia, inilah cara membina hubungan. Berbual tanpa tekanan, tanpa agenda, tanpa keperluan untuk cepat pulang. Ketiga, lepak sebagai terapi tidak rasmi. Wow. Apa yang orang luar mula faham ialah lepak berfungsi sebagai terapi sosial. Disitulah orang meluahkan tekanan kerja, cerita keluarga, dan keluh kesah hidup.
Tiada kaunselor, tiada bayaran, hanya telinga yang sudi mendengar. Lepak menjadi ruang selamat untuk menjadi manusia biasa. Betul. Keempat, masa yang tidak dikejar. Orang luar yang obses dengan ketepatan. Masa akhirnya belajar satu perkara penting. Di Malaysia, masa bukan musuh. Lepak mengajar bahawa tidak semua perkara perlu disegerakan. Kadang-kadang, duduk diam dan berbual lebih bernilai daripada menyelesaikan satu lagi tugasan. Kelima, dari pelik ke ketaki. Menariknya, ramai orang luar yang pada awalnya mengkritik budaya lepak akhirnya menjadi peminat tegar. Mereka mula faham kenapa rakyat Malaysia kelihatan lebih tenang. Lepak yang dahulu dianggap membuang masa kini menjadi sesuatu yang dirindukan. Yes, Bila that's mereka pulang ke negara right. asal. Very true. Keenam, lepak menyatukan semua lapisan. Masya Allah. Di meja lepak, pangkat hilang. Yes. Bos dan pekerja, muda dan tua, kaya dan sederhana, semua duduk sama rendah. Orang luar kagum melihat bagaimana satu meja mamak boleh menyatukan latar belakang berbeza tanpa protokol. Ketujuh, bahasa lepak yang universal. Walaupun bahasa berbeza, bahasa lepak tetap difahami. Ketawa, angguk kepala, dan senyuman cukup untuk berkomunikasi. Yes. Orang luar belajar bahawa tidak semua perbualan perlu sempurna untuk bermakna. Wow. Kelapan, lepak bukan malas tapi manusiawi. Stereotype mengatakan lepak itu tanda malas. Namun orang luar mula melihat sisi lain. Lepak adalah rehat untuk jiwa. Dalam dunia yang sentiasa mengejar produktiviti, lepak memberi ruang untuk bernafas. Very true, Masya Allah. Kesembilan, budaya kecil impak besar. Apa yang nampak remeh sebenarnya membentuk karakter masyarakat. Lepak melahirkan kesabaran, empati dan hubungan yang tulen. Orang luar melihat ini sebagai sesuatu yang jarang ditemui di tempat lain. Kesepuluh, bila lepak jadi identiti, akhirnya orang luar sedar bahawa lepak bukan aktiviti sampingan. Ia identiti. Ia cara rakyat Malaysia menjaga hubungan sesama manusia. Tanpa lepak, banyak perkara mungkin hilang maknanya. Job lepa-lepa. That's a sentence that I've been missing Yeah. from Malaysian people. Jom lepak sekejap. Tak pun sekejap. Jadi apa yang tadi membuat saya agak matanya kemasukan debu ya, Mister ya? Itu adalah mengingat yang tadi kedai Abang Mamat di Wangsa Maju. Wangsa betul ya? Maju, betul. Wangsa Maju. Itu identity, pangkat semuanya Yes. ditanggalkan. Kita tidak tahu bahwa di situ ada seorang profesor. Ya. Ya, ada seorang guru besar, guru besar universitas. Kemudian ada seorang designer, if I'm not mistaken. Betul, Waktu itu juga ada seorang cikgu juga. Betul. Dari beberapa tempat yang jauh-jauh, bahkan dari Wangsa Maju. Ada yang bekerja di kilang minyak Ada yang hebat. betul. Mobil BMW juga datang ke lepaknya Abang Mamat, di kedainya Abang Mamat untuk bertemu kita gitu. Dan kita saat itu juga alhamdulillah kita mikir saat ini, oh thanks God, alhamdulillah kita memang choose the right place. Ternyata memang di kedai-kedai mamak seperti di kedai-kedai Abang Mamat, kedai-kedai Melayu seperti itulah tempat kita orang-orang masyarakat itu berkumpul dan berduduk sama rata. Seperti Mister ya. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Betul, ya, Mister, betul. Jadi obrolannya pun lebur semuanya, tidak ada yang disombongkan, tidak ada yang membuat kita jadi rendah diri gitu. Semuanya sama, tidak hanya menggali informasi dari kita yang merupakan orang yang datang gitu ke negara Malaysia, tapi kita juga menggali sebanyak-banyak informasi, ingin juga tahu apa yang mereka lakukan di kehidupan mereka. Jadi semuanya jadi menarik gitu dalam budaya lepak-lepak. Dan lepak-lepak ini bukan cuma aktivitas yang untuk membunuh waktu gitu, tapi lepak-lepak ini adalah sebuah identitas bangsa yang ternyata lahir turun-temurun menjadi sebuah budaya gitu ya. Di mana mereka bisa mengenali teman-teman mereka bisa mengenali keluarga mereka dengan lebih utuh. Betul. Gitu. Karena mungkin 1 suap, 2 suap gitu ya, itu masih belum kelihatan. Ayo Aziz, kata Karos ya kan. Tambah lagi Ziz gitu. Oh, baru tuh keluar semua. Keluar semua ceritanya. Keluar semua cara bicaranya, Ya cara kan? ngomong, cara tertawa. Apalagi kalau udah mulai tambah Ziz gitu kan. Karos, ya Allah Karos kan. Wow, betul sih Mister. Itu kenapa? Karena memang di Malaysia itu lepak-lepak, budaya lepak itu merupakan sebuah instrumen sosial yang memang didesain oleh mereka, didesain oleh pendiri-pendiri bangsa ini, Mister. Untuk apa?
untuk menyatukan gitu, karena mereka percaya dengan sama-sama duduk makan gitu, sama-sama menikmati sambil mengobrol. Mereka yang terdiri dari berbagai macam bangsa dan berbagai macam suku dan berbagai macam warna ini bisa duduk di satu meja, satu topik, talking about that, itu bisa meningkatkan pereratan antar mereka, Mister, seperti itu. Jadi memang didesain seperti itu, didesain oleh pendiri mereka dan dilanjutkan oleh generasi mereka. Dan buat kita yang orang luar, lepak sampai jam 2 malam, lepak sampai jam 3 malam, it's something what are you doing at this hour, guys, gitu. Ya, waktu itu kita lakukan bukan lepak mungkin ya, sahur bersama Abang Z dan Kak Ros. Itu kalau nggak dibiarkan ya, betul, kita bisa jalan sampai Terengganu, betul, terus buka puasa di Terengganu, betul, gitu. Kalau kita nggak biarin pulang, luar biasa, ya benar. Minta diantar ke Bukit Jalil, datang lihat ke Bukit Jalil, itu kalau nggak dibiarin kita bisa sampai Kelantan kayaknya gitu. Puan Zaleha, Puan, Abang, yuk pulang yuk, kita udah jam 10, ya, kita harus mau pulang dulu. Iya, bener. Oke, saya pulang, diantarin pulang. Keliling sebentar ya sastra, kita putar-putar dulu, belum langsung dibawa ke hotel. Itu kita pulang karena perut aku agak sakit ya. Kemudian kita pusing-pusing dulu, belum juga nyampe hotel, kita lepak lagi sekejap itu pada habis makan. Ya Allah. Masya Allah. Memang kayaknya ada filosofi ya, Mister, ya gitu. Emosi apapun yang kita alami saat itu, di hari itu gitu ya, di sebuah hari, sedih, marah, takut, kecewa, apapun, tapi kalau sudah bersama-sama duduk di meja makan, menyantap makanan bersama-sama, kayaknya semua dinetralisir gitu. Apalagi tadi disebutkan bahwa di lepak-lepak itu ada mulut yang berbicara, tapi ada lebih banyak telinga yang mendengarkan. Betul. Itu tuh kayak free consultation to psychologist ya gitu ya. Iya nggak sih? Jadi kita rilis gitu, dibanding kita di rumah sendirian gitu ya. Mikirin itu, melihat langit-langit gitu ya. Duka nestapa kita peluk erat gitu ya. Lebih baik kita jom gitu. Makanya melihat sekarang Bang Zep, Kak Ros, Cek Gunur gitu ya. Abang Phil, ya sampai usianya seperti sekarang ini masih bersama-sama, yaitu karena mereka vibings gitu, Mister. Memang mereka jadi mengenal satu sama lain tuh dari meja makan gitu. Jadi lepak-lepak tuh bukan cuma sekedar betul tadi aku juga kurang setuju kalau dibilang lepak-lepak adalah simbol dari kemalasan. No, ketika kamu mau lepak-lepak justru you make time. Yes. Itu adalah investasi loh, investasi untuk mempererat tali silaturahmi, dan mungkin saja ada benefit yang bisa kita ambil dari orang lain tersebut gitu. Kita jadi bisa mengenal, kita bisa jadi belajar. Karena yang paling penting, Mister, menjadi human being gitu, atau menjadi seorang individual, kita tuh butuh mentor dalam hidup kita. Nah, mentor itu kita bisa dapatkan ketika kita bisa ngobrol, kita bisa berdiskusi dari siapa saja. Makanya kan ada yang bilang unzur makola wala tanzur man kola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang dibicarakan. Siapapun yang kita temui, as long as it's benefits and it's important, take it away gitu. Dan benefitsnya bukan uang ya, bukan apa, tapi maksudnya ilmu, pengetahuan. Nah, itu tuh yang kenapa saya selalu yuk lepak. Kak Ros ngajak kita ke kakaknya. Iya, kakaknya waktu itu makan nasi dagang seperti itu. Tapi pakai belimbing wuluh ya kan. Nah, itu tuh aduh, enak nggak ya datang ke kakaknya Kak Ros kan. Mungkin nggak kenal kita. Ternyata begitu datang, bercanda, gelak-gelak tawa itu macam sudah kenal orang bertahun-tahun, ya kan? Itulah. Makanya kalau diajak gitu ya, ketemu siapa nggak mau nolak lagi, karena pasti akan ada pengetahuan yang kita bisa gali, kita bisa terima gitu. Dan juga mungkin esensinya adalah agar kita mungkin berhenti sejenak. Berhenti sejenak, kita take a deep breath, take your time, bahwasanya apa sih yang kamu mau kejar dari dunia ini seperti itu, Mister. Jadi udahlah, istirahat dulu, oke? Ambil time untuk diri kamu sendiri, untuk relax, kemudian untuk makan, untuk enjoy the moment. Enjoy at this moment, present time, seperti itu, Mister. Wow, menarik banget, dan betul sih, setuju. Semua hal bila kita percaya dari cerita-cerita orang Malaysia, dari pengalaman-pengalaman yang mereka sharing. Tapi kalau masalah ini, jom lepak sebentar, tidak bisa kita percaya. Apalah sih, makan sedikit, tambah. Abang saya langsung dikasih, aduh.
kita sudah lihat-lihat jam nih. Mau meet up lagi sama orang berikutnya ini karena meet up-nya tuh. Ayolah tambah lagi. Udah tahu salah lihat jam sastra makan lagi. Apa ya tengok-tengok jam. Masya Allah, Nah, rindu itulah banget. kekuatannya ya. Mereka tuh mau membagi waktunya untuk Yes. bahkan orang-orang yang baru dikenal Betul, gitu. betul ya. Seperti kita orang Tidak selfish, tidak individualistik Betul, gitu ya. Karena betul. mereka makhluk sosial gitu betul, Mister ya. betul. Jadi mereka menghitung lepa-lepa ini juga sebagai sebuah ibadah gitu Ya, kan. Barang siapa yang betul. memperpanjang silaturahmi maka akan berkah dan Masya diperpanjang juga Allah. umurnya gitu. Dan itulah yang saya lihat ada di orang-orang Malaysia. Mereka berbahagia senantiasa karena mereka terbiasa untuk memancarkan kebahagiaan Ya. ke orang lain juga gitu. Jadi jangan pernah menuntut orang lain mendatangkan kebahagiaan untuk diri kamu, tapi you have to make time for everyone to share your own happiness. Jadi kalau mau happy, mau punya teman yang banyak, ya orang Malaysia tuh mengajarkan kita untuk berbahagialah terlebih dahulu Buka, gitu. open yourself and share their happiness. Dan share gitu. your happiness gitu. Dan itu yang senantiasa mereka lakukan ketika kami ke sana dan kepada orang-orang lain juga di sekitar mereka. Pokoknya kalau ada acara apa, makan. Itulah kenapa bazar Ramadan di mana-mana tidak pernah sepi. Karena itu pasti makanan mereka tapau. Betul. Lepas sholat tarawih ada makan apa namanya? Iya, habis sholat tarawih tuh guys makan apa? Ada Ya Allah makan udah apa lupa. tuh? Aku juga lupa tuh. Ya Allah, Nah, makan itu apa tuh ya? biasanya yang Betul. mereka Betul. jadi- Nantikan ya. Nantikan di Isya kan? Makan apa ya namanya guys? Lupa namanya. Ya Allah lupa ada istilah budaya makan setelah taraweh gitu. Ya kan? Betul. Nah itu biasanya makanan dari bazar Ramadan. Makanya kenapa bazar Ramadan tuh ramai sangat. Yang dari Kampung Baru, yang dari Putrajaya. Putrajaya. Oh my god, nggak ada yang sepi. Itu karena orang-orang suka ngobrol gitu. Betul. Wow, dan itu buat orang luar tuh sesuatu yang surprising ya guys. Ternyata memang seperti itulah budaya kalian, sharing your happiness, sharing your time for others. Dan itu bisa meningkatkan juga kualitas persaudaraan antar orang Malaysia gitu kan. Jadi kamu duduk, kamu sudah lupa dia siapa ya. Oh ternyata dia bos. Sama kayak kita. They don't show their identity on that table, in that mama table tuh mereka sudah lupa. Saya ternyata guru besar. Ternyata saya ada orang yang kerja di kilang minyak Petronas. Ternyata saya adalah orang yang bekerja di BMW gitu. Lupa. Itu kedai Abang Muhammad is a very simple, very sederhana guys. Dan mereka menanggalkan itu semua dan berbaur bersama kami yang nobody ini gitu loh. That was a very unforgettable moment dan Masya Allah. Mungkin kitanya aja yang norak ya Mister ya. Mungkin Iya. kitanya aja yang karena kita jarang melihat orang-orang Betul. seperti Norak itu apa sih ya? Norak itu apa? Apa namanya? Shock culture ya? Shock culture ya? Shock. Karena jarang lihat yang seperti Betul, itu gitu. betul. Padahal mereka sehari-harinya memang begitu Memang ya. seperti itu. Apalah arti kilang BMW, apalah Betul. arti kilang Petronas, apalah arti seorang desainer, apalah arti saya seorang profesor besar, gitu ya, guru besar di sebuah universitas. Semuanya sama kok pada akhirnya kita makan Betul. nasi yang sama, kita berasal dari Yes. tanah yang sama, Betul. kita bertumpah darah yang sama gitu. Jadi mungkin mereka memang terbiasa dengan sikap-sikap dan Betul. behavior seperti itu. Kitanya aja yang kayak Iya, selalu harus melihat melihat gitu gitu ya, ya, selalu betul, melihat ada perbedaan, betul. ada gap Betul, gitu-gitu betul. kan. Iya. Wow, yang datang pakai mobil ini. Kita selalu melihat wow, bajunya bagus, wow. Kita selalu melihat orang dari fisik ke appearance. Sedangkan mereka kalau bisa sederhana mungkin sesederhana mungkin aja mereka berpakaian dan berpenampilan. Betul. Wow, banyak banget nih sesuatu yang dirindukan dan ingin merasakan kembali kehangatan perbincangan dengan teman-teman dan saudara-saudara yang Malaysia lewat kegiatan lepak-lepak. Lepak. Iya. Baru juga landing udah disuruh lepak. Baru landing guys, udah suruh lepak dan itu sampai jam 2 sampai jam 3 late check in ya, late check in itu untung hotelnya di sana boleh late check in gitu ya. Kemarin yang kita Allah. selama kan Malaysian Airlines ya. Betul, Malaysian Airlines gitu. Makan udah 2 kali kan. Dikira sama Bapak Bapak Akmal. Nggak akan makan lagi, langsung Makan aja ya, masih lagi. makan lagi. Udah gitu enak pula, ada nggak bisa. Suruh tap-tap lagi. Nggak bisa ditolak. Udah makan, Ya. beli makan rujak buah Betul. juga. Oh iya ya? Iya kan, itu kan orang Iya, iya. jual rujak Di buah sepanjang area-area. jalan itu kan. Subhanallah. Makanya saya harus fit dulu, turun berat badan, karena saya tahu bahwa kalau kesana saya harus menyediakan kontainer di perut saya yang banyak. Masya Allah. Semoga ya Mr. Ajis ya segera ya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya semuanya. Sampai berjumpa ya. Okay guys, that's all from us. Thank you so much for this video recommendation. Hope that you find this very good. If you find this very good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget hit that button and also subscribe. Super Transformasi in Indonesia. Malaysia boleh, Indonesia bisa. Bye everyone. Assalamualaikum. Assalamualaikum.